Kementerian Koperasi dan UMKM akan memfasilitasi 150 koperasi usaha kecil menengah untuk go internasional dengan salah satunya mengikuti pameran dagang di luar negeri. KUKM diharapkan bisa menjajaki potensi go internasional sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekspornya termasuk membuka lapangan kerja. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Iwayan Dipta mengatakan, KUKM yang akan mengikuti pameran luar negeri akan terlebih dahulu melalui proses seleksi. Produk yang diikutkan pun harus mengikuti standar internasional, sehingga pihaknya melibatkan tim ahli untuk menyeleksi peserta. Pihaknya juga akan menggandeng kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan identifikasi pasar mana saja yang diperkirakan memiliki potensi keuntungan yang besar. Untuk pasar dalam negeri, pihaknya memfasilitasi promosi 830 KUKM. Sementara kegiatan promosi lain dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, yaitu melalui kegiatan pasar murah. Ya, itu tadi salah satu ya Bu ya, salah satu langkah dari pemerintah begitu ya, UKM bisa go internasional. Tadi kita di segmen 1 kita bicarakan terkait dengan pelaku UKM-nya nih. Sekarang bagaimana peran pemerintah sebetulnya? Apakah memang pemerintah juga sudah punya kesiapan secara infrastruktur, secara teknis untuk mendorong UKM digital? Ya, justru pemerintah ini sudah lama ditunggu-tunggu sebetulnya, dan pemerintah juga sudah banyak ya melakukan program-program tentang bagaimana mendorong UKM untuk bisa memaksimalkan kegiatan usahanya baik di dalam maupun di luar negeri, baik yang tradisional maupun yang udah digital. Cuman maksudnya memang perlu ada tidak bisa cuman kebijakan-kebijakan saja, tapi harus implementasi di lapangan itu. Selama ini Ibu lihat implementasinya kurang? Ya, implementasinya sudah banyak, tapi kadang-kadang nggak cukup cuman implementasi. Tetap harus ada monitoring dan evaluasi. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dicoba, itu harus dievaluasi. Benar nggak? Kadang-kadang UKM kita memahami dengan segala keterbatasannya. Awal-awal oke, semangatnya 45, tapi kalau sudah ditinggal nanti kembali lagi back to tradisional lagi. Terus kadang-kadang ya mungkin kan masalah tetap ada ya. Jadi walaupun kebijakan sudah bagus, terus ada segala macam, ada pameran, ada fasilitas, bunga bank juga sudah diturunkan. Terima kasih pemerintah, walaupun masih juga tidak bisa bersaing. Tapi ini semua memang sebetulnya perlu ada perjuangan, tetap ada perjuangan bagaimana bisa mempertahankan apa yang dia sudah punya dan dikembangkan lagi lebih jauh lagi, dan terutama mereka-mereka kalau yang sudah bagus, kita tingkatkan omsetnya. Jangan puas cuman omsetnya segitu aja, sementara pasarnya mereka masih banyak. Tapi ternyata setelah saya sering belasukan, bukan belusukan, tapi kita belasukan ya. Oh gitu ya, bukan jadi, Presiden Jokowi aja, Ibu Nina juga ya? Ya, tapi istilahnya beda loh. Kalau Presiden lain loh, punya misi soalnya. Jadi mereka hambatannya lain lagi. Dia sudah punya pasar, kualitasnya bagus, dan kesinambungan usahanya juga sudah. Tapi Bu, masa saya begini-begini terus? Saya kan juga mau naik kelas. Saya juga. Jadi kemauan sebetulnya ada dari para pelaku UMKM di pelosok ya? Sangat ada. Cuman bagaimana naik kelas kan macam-macam. Naik kelas misalnya supaya omsetnya tambah, sehingga kan pendapatannya juga tambah, terus karyawannya nambah, terus ada fasilitas-fasilitas yang untuk mendukung produksinya supaya meningkat dan lain sebagainya. Tapi hambatannya ternyata bagaimana caranya kalau mau naik kelas, ternyata tidak cukup cuman semangat, perlu duit. Ya, nah mereka yang sangat diharapkan yaitu modalnya memang terbatas, walaupun sudah ada fasilitas kredit bagi UMKM, tapi ada yang bunganya sudah dapat 9%, tapi masih banyak yang bunganya masih 14%, 15%. Nah ini memang kami memahamin bahwa pemerintah itu tidak mungkin langsung semuanya apa yang kita minta dipenuhin, bertahap. Tapi mohon bertahapnya ini jangan terlalu lama, karena sayang mereka-mereka yang sudah siap go internasional dan yang sudah memang internasional, jangan hanya karena kurang modal dan bunganya terlalu tinggi, akhirnya dia tidak bisa
mengembangkan usaha secara maksimal dan tidak bisa naik kelas, ya gitu-gitu terus. Ya, nggak gitu. naik kelas ya Bu ya, tetap Ya. di situ saja. Tapi kalau bicara soal apa ya namanya memberikan kemudahan bagi pengusaha UMKM untuk yang mungkin berorientasi ekspor itu, apakah pemerintah sudah optimal dalam sisi itu? Belum. Tegas sekali jawabnya, belum ya Bu? Belum, karena yang jelas kemarin baru saja sudah ada kebijakan, terima kasih, bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada UKM, khususnya yang kecil dan menengah, mendapat fasilitas kredit dengan bunga sama dengan KUR, yaitu 9%, yang berorientasi ekspor. Oke, ini yang namanya KUR B itu tadi Bu ya? Ya, KUR B itu. Kredit usaha rakyat berorientasi ekspor. Ya, itu diberikan kebijakan bunganya sama 9% seperti KUR. Nah, ini tinggal bagaimana kita mendorong mereka dengan fasilitas yang ada, tapi bisa mengakses KUR yang bukan KUR ya, ada memang fasilitas kredit kalau buat mereka, ada yang KUR, ada yang memang udah pinjamannya kan macam-macam, ada yang perlu 2 miliar, perlu 3 miliar dan lain sebagainya, beda-beda ya, dan omsetnya beda-beda dan kapasitasnya juga beda-beda. Cuman harus juga seimbang maksud saya, jangan sampai yang belum berorientasi ekspor tapi dia sudah siap ekspor dan dia tidak mendapat fasilitas yang tadi bunganya 9%, sementara jauh lebih banyak yang belum berorientasi ekspor tapi sudah punya pasarnya dalam negeri, dan juga dia sudah ekspor sebetulnya, cuman tidak langsung dia yang mengekspor tapi melalui pihak-pihak lain. Nah, ini yang harus juga mohon supaya jangan ada jealous ya, kenapa dia bunganya 9%, kita bunganya masih 14%, sementara kan sama-sama juga menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. Kami mohon sekali dengan pemerintah ada segera kebijakan ini diberikan kepada teman-teman yang belum menikmatin bunga 9%. Masih banyak sekali, dan dia tidak mungkin berhenti dengan usahanya ya, walaupun dengan segala kesulitannya. Mereka dengan bunga 14% aja masih jalan ya, tapi kan sayang sekali ini tinggi sekali gitu loh. Jadi kalau bunganya minimal, sebetulnya yang idealnya, saya malu juga, idealnya sih 5%. Wow. Apakah pemerintah sanggup Bu menuruti sampai angka 5%? Insya Allah sanggup, tapi tentunya tidak langsung. Yang ideal, jadi kami itu bisa bersaing dengan negara-negara lain. Bersaingnya kan apple to apple, jangan mereka bunganya 4%, kita 12%, ada yang 14%, kan nggak bisa. Jadi pemerintah harus melihat juga ya ke negara lain, begitu, negara lain. Apalagi sekarang kan sudah MEA ya, jadi siapa yang profesional, siapa yang produktivitasnya bagus, siapa yang mempunyai produk-produk unggulan, itu yang bisa menguasai pasar dengan bunga bank dan lain sebagainya. Tapi kami sudah lama mendengar bahwa kemungkinan tahun depan bunganya akan turun menjadi 7%. Tapi tahun depannya kapan, lama bener. Oh, itu gitu. Sudah dari tahun-tahun sebelumnya, tahun depan masih segitu juga angkanya. Kok masih belum ada kenaikan lagi. Kita kan benar tahun depan Bu, kita harapkan ya 2017. Berharap tidak pernah berhenti. Iya. Walaupun sulit ya, tapi kita harus optimis ya, Ibu, supaya bisa. Ibu Nina, kita harus break lagi dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.